Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk wawancara sejenak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan berbasiskan pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Baik Bapak, ini kita langsung aja sesi wawancaranya. Jadi Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah itu banyak sekali menemui kasus-kasus yang Bapak harus mengambil keputusan tentunya ya Pak ya. Nah kira-kira yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau juga Bapak? Ya, baik, terima kasih Ibu Mutiara di SMK 3 ini sekolah kita. Memang sering terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan etika atau dilematis. Sebagai contoh misalnya ada beberapa guru kita, katakanlah ada yang lagi, kemudian ada yang sakit. Tentu kalau segi aturan dari apapun, jelas kepentingan kita adalah siswa. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin pembelajaran itu siswa tentunya harus dilayani dengan baik. Nah, sebagai kasus-kasus seperti tadi, ada mungkin kepentingan keluarga, ada yang sakit dan sebagainya. Nah, secara etisnya mungkin kita tidak punya semacam apa namanya untuk yang bagi dulu dan sakit. Tetapi bagaimana yang sakit tadi sebenarnya jalan itu banyak sekali. Pertama bisa menggantikan atau digantikan oleh guru lain. Kalau memang tidak bisa, ya harus misalnya melampirkan surat sakit. Tetapi secara etika memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita melayani siswa itu meskipun. Jadi jalannya tadi, jadi yang benar itu atau yang sudah baik itu bisa berjalan dengan baik, yang sakit itu juga tidak merasa kecewa. Jadi cara melaksanakannya bisa mengganti ataupun mungkin sekarang kan bisa belajar dengan online. Nah, itu salah satu cara untuk melayani siswa kita dengan sebaik-baiknya. Hal yang untuk kegiatan bukan moral Pak? Ya, memang sebagai pemimpin, ya, itu pasti bukan moral. Misalnya kita disuruh tidak usah ngajar apa, nanti ataupun anak-anak yang tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas sudah diganti dengan katakanlah dengan iming-iming apa aja. Itu namanya memang bertentangan dengan etika yang moral kita terhadap profesi kita sebagai guru. Jadi memang tidak boleh, ya. Dan juga hukum Pak ya? Ya, karena ada iming-iming gitu Pak ya? Iming-iming tak boleh. Karena kita membelajarkan siswa itu harus menjadi contoh yang baik. Nah Bapak selama ini kalau menjalankan kasus pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar dan dilema etik itu, bagaimana Bapak menjalankannya? Ya, memang dalam menjalankan seperti tadi, kita harus disebut adil. Ya, adil untuk Bapak sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan, adil bagi siswa, juga adil bagi guru. Ketika yang etik nanti masih bisa ada toleransi, tapi kalau yang moral memang tidak ada. Baik Bapak. Nah kira-kira langkah-langkah spesifiknya prosedur yang selama ini Bapak jalankan gimana Pak? Ya, baik. Untuk prosedur yang Bapak lakukan selama ini ada penjadwalan. Penjadwalan itu bisa melalui pembinaan. Kadang-kadang kita di dalam pembinaan upacara dan sebagainya itu juga. Kemudian pembinaan itu juga Bapak memiliki jadwal. Di samping supervisi, jadwal supervisi kelas itu juga kadang-kadang bisa supervisi sosial yang hubungan
tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan yang bersifat editor? Tantangannya ketika kita kan katakanlah punya teman, tidak dulu kita siswa, kita kadang ada anak-anak kita, tapi dalam menjalankan keputusan etik kita harus hati-hati. Tantangan di situ. Jadi ketika bertentangan dengan moral, ya kita harus bisa menyampaikan kita, karena efeknya itu ke depan itu tidak baik. Tapi kalau etika tadi tantangan kita ya memang adalah mungkin apa namanya secara etika kita ini kawan kita ini, tapi bagaimanapun biar etik dan moral kita harus tetap berbuat adil. Adil itu tidak harus sama. Nah, gitu kan? Tergantung apanya situasinya Pak ya. Ya berarti tetap aja tadi yang penting nomor satu itu adalah untuk kepentingan siswa Pak ya. Nah lalu kira-kira yang Bapak anggap efektif selama ini dalam mengambil keputusan ini bagaimana? Ya, yang paling efektif yaitu misalnya kita sering kontrol terhadap beberapa kegiatan, terutama kegiatan sosial. Karena bersifat etik, misalnya dalam Bapak selalu keliling itu bukan berarti Bapak menghormati ataupun mematah-matahi guru tidak. Ketika nanti keliling ketemu guru, ketemu siswa, ada ngobrol di dalam ngobrol itu Bapak punya kesimpulan. Sedang punya kesimpulan, apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya itu ada pencatat khusus di dalam melaksanakan tugas sebagai kuasa. Berarti Bapak memang benar-benar jalan langsung ke bawah, menanyai guru dan menanyai siswa dan menanyakan apa kebutuhan mereka Pak ya, begitu Pak ya. Baik Pak. Nah kira-kira Bapak ada nggak yang membantu Bapak atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang memang berbau dengan etik? Betul. Misalnya di kepala sekolah, anak BK, kemudian di siswa itu ada profesi itu sangat membantu, bagaimana membantu memutuskan masalah etika. Ya, jadi orang-orang yang sebenarnya kita menganggap semuanya itu dekat, tetapi yang paling yang paling membantu adalah tadi kita kan punya mendedikasikan wakil, ada kelas, ada BK, ada dosis. Oh jadi Bapak mendekatkan kolaborasi dengan seluruh keluarga sekolah, itu satu Bapak, dan yang kedua yang jelas Bapak melaksanakan manajerial sesuai dengan tupoksi dari setiap keluarga sekolah ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Nah yang selanjutnya kira-kira Pak dari semua yang pernah Bapak alami untuk kasus-kasus yang itu, pembelajaran yang paling berharga yang bersensi kita kan sebagai yang masih muda, apa sih Pak yang paling menjadi pembelajaran saya Pak? Katakan penting. Ya, yang masalah etik ya itu ketika kita punya teman, tapi teman itu punya kepentingan itu ya mungkin kepentingan keluarga, kemudian kepentingan yang sakit tadi. Nah di situ kita harus bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran kita itu sikapnya tadi itu harus adil itu. Memanglah pembelajaran bagi kita bahwa niat kita sebagai guru itu harus menjadi pemimpin pembelajaran. Tidak harus pemimpin pelajaran bagaimana? Pemimpin pelajaran ya kita harus mengikhlaskan diri kita untuk melayani siswa. Jadi dimanapun berada di lingkungan sekolah, kadang-kadang kita lebih penting lagi yang harus kita dulukan adalah siswa. Oh ya, satu lagi Pak, kira-kira ada nggak prinsip
prinsip yang Bapak pegang selama ini atau nilai-nilai yang selama ini Bapak pegang teguh dalam misalnya selalu menjadi pegangan Bapak dalam pengambilan keputusan dan juga etik. Pengambilan keputusan harus seperti itu. Kita harus menjadi pelanggan. Ya, jangan kita hanya ngomong kemudian di belakangnya tadi kita berbuat seperti ini hanya di depan juga persis melakukan. Jadi yang paling harus kita lakukan adalah jujur dan kemudian ikhlas. Jujur dan ikhlas kuncinya Pak ya. Oh iya Pak, satu lagi Pak, kalau misalnya Bapak ini sudah mengambil keputusan, kan memang keputusan itu kan tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Nah kira-kira kalau misalnya ada mungkin muncul ada perasaan mungkin ada yang tidak suka atau konflik atau apa, kira-kira bagaimana Bapak menghadapinya Pak? Kalau namanya pemimpin itu harus bisa namanya manajemen konflik. Oh iya, ada Pak. Jadi konflik itu kita harus terus kita tunjukkan biar hanya perasaan kadang-kadang kalau kita lewat, kalau kita berkonflik atau berkonflik kan. Tapi harus dimanage bagaimana kita memanage konflik itu agar bisa menjadi pendorong guru atau siapapun untuk lebih semangat untuk tadi kuncinya melayani siswa. Pokoknya aja Pak yang nomor satu kuncinya adalah siswa. Jadi prinsipnya pokoknya siswa adalah apa ya? Aja kita ya Pak ya. Siswa kita tidak menjadi guru gitu kan? Iya Pak ya. Mereka kita bakal memimpin masa depan. Mereka makanya memberikan pelajaran tadi jujur dan ikhlas. Pak, menarik sekali wawancara kita hari ini. Saya rasa saya sudah mengambil banyak pembelajaran dari bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dan prinsip-prinsip yang ada. Terima kasih sekali Bapak, sukses selalu buat Bapak dalam menjalankan tugas. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, Wika, saya mau mewawancarai sedikit tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai seorang pemimpin. Baik, Wika, Wika ini kan pas sebagai kepala sekolah tuh pernah menemui kasus ya, kasus gitu. Mungkin nanti Wika itu ada yang namanya mungkin kasus rujukan moral dan juga dilema etika. Nah, bagaimana selama ini Bu Ika mengidentifikasi kasus tersebut, apakah itu rujukan moral atau dilema etika? Selama ini kalau kita menentukan apakah kasus itu masuk ke dalam ranah dilema etika atau rujukan moral, tentunya kita harus tahu dulu apakah kasus ini mengandung nilai benar melawan salah atau benar melawan benar. Kalau dia benar melawan salah, artinya ini masuk ke rujukan moral. Kalau benar melawan benar, berarti dia masuk ke dilema etika. Nah, setelah kita tahu bahwa ini masuk ke dilema etika, masuk lagi ke tahap ini, tahap itu identifikasi itu dibawa Ya, diidentifikasi dulu ya Bu ya masalahnya. Lalu sekarang kira-kira kalau misalnya Ibu menemui kasus nih di antara dua kepentingan yang sama-sama benar, nah itu gimana? Oke, berarti ini kasusnya dilema etika ya, sama-sama benar. Nah, kalau selama ini
dalam pengambilan keputusan, karena saya merupakan, kalau boleh dibilang, alumni grup penggerak ya, saya berupaya mengikuti 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang sudah saya terima ketika menjalani pendidikan guru penggerak. Diawali dengan langkah pertama, yaitu mengenali dulu masalahnya, nanti nilai-nilai apa. Kemudian setelah tahu nilai-nilai yang dikandung dalam masalah tersebut, saya juga akan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah-masalah ini. Nah, setelah itu sudah saya ikuti lagi langkah ketiga sampai kemudian nanti diambil langkah ke-8, yaitu langkah ketika kita membuat keputusan, dan diakhiri dengan langkah merefleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah benar atau tidak. Wah, saya sangat bersyukur sekali nih, kebetulan Bu Ika juga adalah alumni guru penggerak angkatan 5 ya Bu ya. Alhamdulillah ya, karena sudah mengikuti pendidikan itu, jadi sedikit banyak saya sudah dapat ilmunya mengenai bagaimana cara mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai moral ini ya. Ya. Baik Mas Bu Ika, nah kira-kira jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini maksudnya sebelum saya mendapat ilmu di grup penggerak atau setelah? Setelah Setelahnya. Kalau setelah, seperti saya bilang tadi, bahwa saya awalnya mengidentifikasi kalau ini masalah, ini kasus mengandung nilai pertentangan moral atau enggak. Kita identifikasi dulu apakah dia masuk di dinamika atau dia masuk ke rujukan moral. Oh, dia masuk ke dinamika, berarti saya langsung mengambil 9 langkah pengambilan keputusan menggunakan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan juga, dan berbasis pada 3 prinsip dalam pengambilan resolusi. Jadi kalau dalam 9 langkah pada pengambilan keputusan itu saya diawali, saya bilang tadi, bahwa identifikasi dulu nilai-nilai yang terkandung dalam masalah ini, kemudian saya identifikasi juga siapa yang terlibat, apa yang terlibat, kemudian hingga sampai nanti kepada tahap selanjutnya, mulai pengujian, pengambilan resolusi, penggunaan trilema ya sebagai opsi pengambilan keputusan, kemudian hingga sampai membuat keputusan dan menguji kembali keputusan itu apakah keputusan yang sudah kami ambil itu tepat. Dan pengambilan keputusan ini kami garis bawahi harus keputusan pertama peserta didik jika masalah ini melibatkan peserta. ya, berarti memang pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali ya dalam pengambilan keputusan. Lalu saya pengen tahu juga, kalau misalnya dulu Bu, sebelum ikut pendidikan guru penggerak itu gimana caranya mengambil keputusan? Baik, kalau dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, tidak ada kasus yang melibatkan moral di situ ya. Nah, pasti pengambilan keputusannya biasanya saya diskusi bersama-sama dengan siapa yang saya anggap bisa saya ajak sharing pendapat, apakah itu manajemen sekolah ataupun guru-guru senior yang saya anggap berkualifikasi. Tetapi ketika setelah mendapat pendidikan guru penggerak, saya mengambil langkah-langkah yang disarankan di pendidikan guru penggerak, tetapi tetap juga berdiskusi dengan teman-teman yang saya anggap berkualifikasi. Ya, baik. Terima kasih. Lalu bagaimana kira-kira, apa ada nggak Bu hal-hal yang Ibu anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan ini untuk kasus-kasus yang kita di dilema etika ini? Iya, 9 langkah, 4 paradigma dan 3 prinsip resolusi saya pikir itu merupakan langkah yang sangat efektif dalam mengambil keputusan yang melibatkan moral-moral, nilai-nilai moral. Ini semua langkah-langkah itu saya anggap Efektif sekali ya Bu ya. Lalu kira-kira apa yang pernah Ibu hadapi ya, tantangan apa yang pernah Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema ini? Iya, kalau tantangan tentu ada ya. Ketika mengambil keputusan ada pro
ilmu tentang ini ya di dalam pendidikan guru penggerak yang belum berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga tadi ada pro dan kontra, tapi selama ini sejauh ini kita bisa mengatasi. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi pro dan kontra Iya, pro dan kontra berarti menyangkut mindset seseorang ya Bu. Jadi cara mengupayakan mencari solusi masalah ini adalah untuk memberikan sedikit semacam pencerahan apa yang sedang kita alami, apa yang perlu kita lakukan, dan ilmu-ilmu yang saya dapati di pendidikan guru penggerak itu semaksimal mungkin saya lakukan. Berarti pembebasan itu sangat penting ya Bu ya, dan memang sangat bermanfaat sekali berarti dia pendidikan guru penggerak itu ya Bu ya. Lalu kira-kira Ibu punya nggak jadwal khusus kalau misalnya Ibu tahu kasus-kasus yang bersifat dilema etik ini? Kalau kasus yang bersifat dengan kita, saya tidak punya jadwal. Ketika kita menghadapi kasus, kita tidak perlu menunggu jadwal. Kalau saya pribadi, saya suka menyelesaikan masalah real time. Maksudnya sangat tentu saja, maksudnya pada itu, tapi kita saat itu mendapat masalah, saat itu kita tanggapi. Ditanggapi artinya bahwa kita kemudian melakukan penelusuran, pengolahan, dan juga sampai pada pengambilan keputusan. Oh, berarti Ada penjadwal ya. iya, as soon as possible Iya, ya, ya biar cepat selesai masalahnya ya. Baik, nah kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik ini? dalam pengambilan keputusan, saya juga melibatkan beberapa orang yang saya anggap qualified atau berkualifikasi dalam membantu saya membuat keputusan. Contoh adalah guru BK, wali kelas, juga melibatkan komite jika hal itu melibatkan wali. Berarti intinya kolaborasi dari semua warga sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira ini yang terakhir Bu. Nah, dari semua yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan yang berbau dilema etik ini? Pembelajaran yang paling penting menurut saya adalah apapun masalah yang dialami oleh siswa, dari guru, keluarga sekolah yang lain, adalah sangat penting untuk membuat keputusan yang sistematis. Artinya apa? Kita membuat keputusan itu memang berdasarkan apa ya, proporsinya. Ada langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu tidak berdasarkan perasaan saja, tapi dalam mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan instansi itu diperlukan suatu keterampilan dalam mengambil keputusan. Atau mungkin yang lebih spesifik kira-kira Bu, yang titik fokus Ibu setiap mengambil keputusan itu adalah apa? Saya setiap mengambil keputusan harus berpusat pada pimpinan seperti itu. Oh, berarti memang yang paling utama adalah peserta didik kita ya, semuanya ini kepentingan peserta didik supaya pembelajarannya lebih baik di sekolah ya. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Senang sekali saya berkesempatan mewawancara Ibu karena kebetulan Ibu adalah kepala sekolah dan juga alumni CGPE yang sekarang ya guru penggerak angkatan. Terima kasih ya, Sama juga, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Imelda karena hari ini sudah bersedia untuk diwawancarai tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin.
Baik Ibu Elmelda, pertanyaan pertama saya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau pidana? Ya, kalau di SMP Adiaksa itu kan berbeda ya, kalau kan swasta. Jadi kalau di sini sebagai sekolah pula, biasanya inginnya membolehkan anak muda, tetapi itu ada dilemanya. Kenapa? Terkadang kan itu seperti ruang sisi ruang ya. Boleh bawa HP, tetapi itu menjadi apa ya, masalah bagi semuanya ya, bukan hanya siswa, karena anak itu tidak fokusnya menggunakan HP. Kalau tidak membawa HP, HP itu kan sekarang digunakan sebagai media pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, waktu saya workshop atau pelatihan di Jakarta itu, narasumber yang itu sebenarnya ingin tetap membawa HP karena zaman itu sudah berubah. Dan itu sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Kita membutuhkan HP karena ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nah itu kan ada yang bisa vlog, sendiri data, membuat video. Nah, bagaimana saya untuk mengidentifikasinya? Yang pertama ya, dari dulu. Kalau saya tuh ada titik kecil dulu. Dari kecil itu saya dari sekolah, pasti yang harus kita lakukan, kemudian baru tim besar. Jadi keputusan itu bersama-sama dengan saya sendiri. Di situ keputusannya adalah tidak kita membawa HP, tetapi kami membeli box ketika anak datang itu sudah masukkan ke dalam box masing-masing ke dua kelasnya, kemudian diberikan kepada orang tua. Ketika guru itu membutuhkan, berarti dia akan pinjam ke wali kelasnya bukan dalam pembelajaran. Nah, itu kalau di Etik. etik. Bagaimana misalnya kasus untuk pendidikan moral? Pernah Ibu menemukannya? Sebenarnya sih ada lah mungkin ya, misalnya ketika kegiatan kelebihan uang, tetapi itu kan apa ya, tindakan atau karakter. Jadi kalau kita kelebihan uang, tetap juga dimasukkan ke dalam kas, karena itu adalah uang bersama. Tidak boleh kita itu menggunakan yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati atau tertentu. Kalau saya seperti itu. Jadi Ibu, selanjutnya kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana yang tadi Bu, dilema etik, di mana ada dua kepentingan yang sama benar, tapi itu tadi ada dilema. Yang saya bilang tadi, saya tidak sendiri, saya itu bersama-sama, kesepakatan ya, ada kesepakatan bersama-sama. Jadi saya mengambil keputusan itu bersama-sama dari tim kecil dan tim besar. Jadi seluruh yang ada di sekolah saya tahu keputusan yang diambil itu apa. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan di sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu apa-apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti ini dalam ini? Kerjasama, kolaborasi.
ketika kita berkolaborasi bersama-sama, tidak hanya saya, guru, wakil, juga ada pengawas di sekolah yang tahu kegiatan program di sekolah, juga yayasan. Itu sangat penting untuk di kolaborasi bersama-sama ya, untuk suksesnya suatu program di sekolah. Kira-kira ada nggak prinsip Ibu dalam pengambilan keputusan yang melandasi pengambilan keputusan ini yang memutuskan dilema itu? Kira-kira prinsip apa menurut Ibu? Prinsipnya yaitu harus yang diperhatikan adalah peserta didik yang pertama. Yang terbaik untuk siswa kita, peserta didik kita, untuk sekolah ini. Ibu, apakah kira-kira yang menjadi tantangan Ibu dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat dilema etik ini? Tantangannya pasti ada ya, pasti ada pro dan kontra. Ketika kita membawa HP ada yang tidak suka, atau siswa yang orang tua yang suka atau tidak suka, itu balik lagi kita memberitahukan ya, memberitahukan kepada seluruhnya stakeholder di sekolah kita, baik juga dengan orang tua siswa. Jadi adanya komunikasi yang penting. Apa sih pengambilan keputusan ini, baiknya bagaimana, kenapa diambil, itu kan harus ada komunikasi dengan komite khususnya. Jadi komunikasi Ya. kuncinya Bu ya. Nah, lalu kira-kira Ibu memiliki nggak jadwal tertentu, misalnya kalau ada ketemu kasus dilema etik ini, Ibu jadwalkan mungkin satu waktu, lalu bagaimana bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Ya, kalau dulu sebelum kita sekolah pemula, saya ada membuat program namanya weekly briefing. Kalau sekarang karena kita sudah ada komunitas belajar Pemda, jadi kami setiap minggu Senin itu kami membicarakan kasus atau masalah yang ada di sekolah, terutama untuk peningkatan peserta didik. Jadi di situ yang dibicarakan. Jadi kumpul Bu ya, dan tadi kuncinya musyawarah bersama Bu ya. Lalu kira-kira ada nggak faktor-faktor yang selama ini atau seseorang yang bisa membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik ini? Pasti ada, karena kita tidak bisa sendiri ya. Pemimpin itu juga butuh orang-orang di sekitarnya. Yang pertama itu pasti wakil kepala sekolah. Jadi kalau di sini ada 3 wakil kepala sekolah, kemudian ada pengawas pimpinan kita, ada yayasan, apapun ada masalah di sini yayasan harus tahu kan. Baru nanti seluruh guru. Jadi saya itu prinsipnya di sini adalah tidak hanya satu orang yang tahu, tapi semua harus tahu. Semua harus bergerak setiap kegiatan. Itu tidak hanya dia terus yang bekerja kan, tapi semua rela bekerja. Ada Ya, prinsipnya gitu ya. jadi dihargai semuanya kan. Jadi manusia itu kan maunya dihargai. Jadi kalau kita tanya cuma satu orang yang hanya ditanya, merasa itu tidak dekat. Tapi kalau semua kita tanya, semua kita libatkan dalam setiap kegiatan, berarti mereka merasa dihargai. Ya, berarti prinsipnya Ibu juga kira-kira berpikiran bagaimana kalau misalnya saya di posisi dia, kalau misalnya tidak diperlakukan adil bagaimana dia. Baik Bu. Nah, kira-kira nih yang terakhir nih Bu, kira-kira pelajaran apa sih yang selama ini Ibu dapat selama Ibu mengambil keputusan
pesan yang berbau-bau dilema etik itu kira-kira pembelajaran yang harus komunikasi komunikasi itu yang pertama, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga berkomitmen. Jadi kalau kita sudah membuat keputusan itu, kalau tidak di komitmen kita itu sangat berbohong. Jadi kalau komitmen misalnya datang jam 7 yang harus datang jam 7 semua ya. Tidak hanya gurunya, kepala sekolahnya juga, jangan hanya gurunya aja yang sudah datang jam 7, kepala sekolahnya jam 8. Jadi komitmen itu bersama-sama. satu lagi yang pengen tanyakan, kira-kira ibu ada nggak misalnya langkah-langkahnya, misalnya ibu pengen tahu keputusan ibu ambil ini bener apa salah gitu, kira-kira langkahnya gitu ada nggak misalnya? Pertama misalnya mungkin ibu identifikasi masalah itu atau Yang pertama ya mengidentifikasi masalah, kemudian apa sih penyebabnya, yang ketiga kita cari solusinya sama ya sendiri ya, yang keempat kita refleksi setelah apa yang sudah kita lakukan, kita refleksi seperti kemarin ada kami yang kali itu kita refleksi sosial yang kurang untuk berikutnya kita minimalkan itu dimana dilakukan ketika kombel. Kompel lagi Ya, karena setiap minggunya nanti jam 2 kita kombel. Jadi memang ada jadwalnya pulang sekolah. Anak-anak sudah pulang. Jadi ya, menarik sekali Bu, terima kasih Ibu atas kesediaannya mewawancarai dan juga terima kasih Ibu sudah memberikan pengalaman terbaik Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berbau dengan etik. Saya ucapkan semoga Ibu sukses selalu. Amin.